aneh dulu. Pertama, pertama al-khobar. Al-khobar di sini aneh ngambil eh, istilahnya itu dari buku ya. Huwa al-juz'u alladhi hasalat bi al-faidah ma al-mubtada ghairul wasfi al-muktafi bi marfu'ah fa kharaja bi dzikri bi marfu'ah. Nah, jadi yang disebut khobar itu adalah sesuatu yang dimana dia itu bisa memberikan faidah kepada mubtada goirul wasfi yang dimana mubtadanya itu atau khobarnya tersebut enggak mengsifatkan mubtadanya. Jadi khobarnya itu enggak mengsifatkan mubtadanya gitu. Nanti kita bahas di bawah al muktafi bimarfu'ah dan cukup dengan marfu'nya si khobarnya tersebut. Fakharaja bi dzikril mubtada di sini pertama al fa'il ma'al fi'il. Tentu kalau misalnya kita eh, bilang misalnya kharaja Ahmad berarti kharajanya dia fi'il, Ahmadnya fa'il, maka itu bukan jumlah ismiyah justru gitu. Terus ada lagi yang bil wasfi, ana jihu al mujtahidu gitu. Nah, ana jihu al mujtahidu ini di mana najihu itu dia mengsifati al mujtahidu karena najihu itu di apa mujtahid itu tuh dipertanyakan gitu kesuksesannya gitu. Apakah orang yang bersungguh-sungguh itu sukses sedangkan sukses itu adalah kata sifat. Najihun itu kata sifat. Fa'ilun itu kata sifat gitu. Isim fa'il itu kata sifat. Jadi yang mengsifati seperti ini disebutnya apa? Disebutnya sadda musaddal khobar. Jadi sadda musaddal khobar itu adalah di mana si khobarnya itu atau si mubtadanya itu mengsifati khobar atau mubtadanya. Silahkan kalau misalnya ada yang mau di cross check silahkan ya. Ini seingat aneh aja kayak gitu. Jadi kita balik lagi ke istilah khobar tadi, yaitu adalah sesuatu yang al juz'u alladhi hasolat bihi al faidah yang menghasilkan faidah ma'a al mubtada ketika dibersamai dengan mubtada goirul wasfi yang dimana si khobarnya itu enggak mengsifati mubtadanya al muktafi yang dicukupkan bimarfu'ah dengan marfu saja dengan rofaknya saja gitu. Jadi gak usah mengsifati apalagi mengubah gitu kayak fiil fa'il gitu kan. Oke, lanjut. Anwa'ul khobar. Pertama ada khobar al-mufrad. Khobar al-mufrad mungkin yang seperti teman-teman tahu, ini standarnya mubtada khobar. Ketika kita belajar mubtada khobar, pertama kali pasti yang kita temui khobar mufrad gitu. Kayak Muhammadur Rasulullah, apalagi Ahmad, apalagi. Ya itulah teman-teman. Kayak misalnya apalagi ya. Apalagi khairi. Kasih contoh khairi. Kasih contoh khobar mufrad. Zaidun Qaimun. Nggak Zaidun kedengeran khairi. Khobar mufrad ya. Iya, Zaidun khobar mufrad. Zaidun Qaimun. Apa? Zaidun Zaidun. Qaimun. Kayak gitu, teman-teman. Lagi sholat Oke, lanjut ya. Anwaul khobar. Macam-macam khobar tadi. Terus ada lagi khobar al-jumlah. Khobar jumlah tuh terbagi dua. Ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, kalau misalnya jumlah fi'liyah tuh gimana? Di sini ada Ustadz yadakhulu ilal fasli. Ustadz yadakhulu ilal fasli yang dimana ustadznya itu tuh dikedepankan gitu. Dan kalau misalnya isim duluan, bada'a fil jumlah, isim itu dia mengawali suatu kalimat, maka itu disebut jumlah ismiyah. Seperti yang kita ketahui juga dan teman-teman mungkin lebih paham daripada saya. Nah, maka ustaz yadkhulu ilal fasal ini fi mahalli raf'in khobar kayak gitu. Habis itu Salimun abuhu jamilun. Nah, ini ismiyahnya Salim, bapaknya ganteng. Jadi
Yang ganteng itu bapaknya Salim, bukan Salim gitu. Kalau di konteks ini, cuman kalau Salim benerannya nggak tahu ya, bapaknya ganteng apa beneran. Oke, lanjut teman-teman. Syurutu jumlah al-waqi'ah khobaron. Nah, jadi ternyata setelah aneh baca bukunya, khobar jumlah itu jumlah yang bisa fi mahali khobar itu nggak muluk-muluk jadi langsung jadi gitu. Langsung jadi bisa dinisbatkan dia sebagai khobar jumlah sebagai fi mahali raf'in gitu. Di sini ada syarat-syarat, ada ketentuan si jumlah itu bisa menjadi khobarnya mubtada, amma ismiyah, imma fi'liyah. Jadi di sini ada syarat-syaratnya gitu. Al-waqi'ah khobar yang menentukan si jumlah itu menjadi khobar. Pertama, antakuna nafsul mubtada fi al makna aula. Jadi si khobarnya itu, si jumlahnya itu semakna enggak sama sama mubtadanya. Jadi si jumlahnya itu semakna enggak sama mubtadanya kayak gitu. Pertama, ada istagnati arrobit. Jadi ada yang kesesuaian itu ke apa ya, ke bersinambungan itu membutuhkan robit gak? Robit tuh pengikat gitu. Jadi di sini ada yang membutuhkan pengikat, ada yang tidak membutuhkan pengikat. Nah, yang membutuhkan pengikat itu contohnya di sini ada nutqiyallahu hasbi. Nah, ini aneh gak tahu sih artinya apa. Cuman kalau misalnya aneh coba cari di ma'ani, itu tuh artinya perkataanku ini atau apa yang aku tulis ini nutqi Allah hasbi yang sudah Allah tetapkan kepadaku kayak gitu. Jadi nutqi Allahu hasbi itu kan mubtada khobar tersendiri ya. Allahu hasbi itu kan mubtada khobar tersendiri gitu kalau dipisah dari nutqi. Nah, itu tuh nggak usah butuh yang namanya pengikat gitu. Karena ya udah kayak gitu. Maksudnya ya udah nyambung gitulah, nggak usah ada pengikatnya kayak gitu. Nah, lanjut. Itu tadi yang istagnati arrobit, ya nggak usah ada pengikat. Habis itu ada tahtaju arrobit. Ini yang membutuhkan pengikat. Anwa'u robituhana. Ada macam-macam pengikatnya. Pertama, domirun madhkur ya'udu alal mubtada. Nah, contohnya ini teman-teman, yang ada Salimun abuhu jamilun. Nah, hu-nya itu kan domir mutasil ya. Nah, hu-nya itu balik ke Salim gitu. Coba kalau misalnya hu-nya itu nggak ada gitu. Salim abu jamilun. Jadi rancu gitu kalimatnya. Jadi gara-gara ada hu-nya itu, ada pengikatnya itu, ada robit yang merupakan domir mutasil tadi, hu-nya itu balik ke Salim tentunya, Salimun abuhu jamilun, jadinya jadinya nyambung gitu katanya. Salimun abuhu, oh bapaknya Salim kenapa jamilun, oh bapaknya Salim ganteng kayak gitu. Pertama domirun madhkur ya udah alal mubtada. Terus ada juga domirun muqaddar gitu. Ada juga yang domir muqaddarnya. Nah, ini coba aneh lupa tulis kayaknya di sini. Coba nanti dibuka bukunya aja. Jadi domir itu ada yang muqaddar, ada yang zohir gitu. Ada yang zohir, ada yang muqaddar gitu. Kayak gitu teman-teman. Baik, lanjut ya. Ada yang habis itu apa lagi nih? Apa ini? Aduh. Lagi ngejum. Oh iya, betul-betul. Lanjut ya. Ini sorry. Jadi tadi ada domirun madkurun ya'udu alal mubtada seperti tadi Salimun abuhu jamilun. Terus ada domirun muqaddar. Nah, wahwa ada dua, fi mahali jarrin sama fi mahali raf'ain gitu.
Jadi domirun muqaddar itu ada robit yang dimana domirnya itu domir muqaddar. Kan kalau misalnya domir mazkur ya'udu alal mubtada itu mazkur ya, disebutkan, ditulis, dinukil gitu. Kayak tadi abuhu, hunya kan kelihatan. Nah, di sini ada juga yang domirun muqaddar, wahwa satu fi mahalli jarrin, ada yang fi mahalli jarrin, ada yang dia jar gitu. Nahwu Nahu kulun amanana. Di sini di kulun amananya itu ada kulun minhum man amana. Nah, minhum man amana itu kan jar ya, kayak gitu. Minhumnya. Nah, humnya kan itu domir kan. Nah, domirnya muqaddar. Jadi tinggal kulun amana, billahi, bla bla segala macam. Terus ada lagi nih, fi mahalli raf'ain. Kulun. Nah, ini sebenarnya di ayat ini di buku tuh kullau wa'adallahu husna. Nah, itu tuh pakai pakai nasab, tapi ada sebagian ulama yang juga membaca kullu juga, kullu wa'adallahu al husna gitu. Nah, ini fi mahali raf'in ini jadinya kalau nggak salah kullu wa'adahullah. Soal ini kayaknya fi mahali nasbin sih. Kullu wa'adahullah. Jadi hunya itu balik ke kulun yang dimana hunya itu udah fi mahali nasbin kan wa'adahu, hu pasti karena domirnya dikedepatin berarti si maf'ul bihnya juga dikedepanin karena nyambung sama fiilnya. Jadi wa'adahullahu yang Allah menjanjikannya gitu. Nyanya kembali ke kulun. Oke, lanjut. Terus al-isyarah ilal mubtada. Al-isyarah isim isyarah kepada mubtada yang balik pada mubtada. Contohnya libasut taqwa dzalikal khair. Nah, dzalikal khair itu kan kalau misalnya dipisah lagi, itu bisa jadi mubtada khobar lagi kan. Itu udah jadi jumlah lagi, jumlah ismiyah lagi. Maka dzalika itu yang dia dimaksudkan untuk balik ke libasut taqwa, maka libasut taqwa dzalikal khairnya jadi fi mahali raf'ain khabar libasut taqwa. Lanjut. I'adatu al-mubtada bilafzi. Jadi pengulangan mubtada dengan lafaznya. Contohnya di sini al-haqah malhaqah wa ma adraka malhaqah. Nah, di situ al-haqah malhaqah. Nah, itu kan pengulangan lafaz ya. Maka abis malhaqah di situ itu adalah kalimat itu, kalimat silah mausul itu, maknanya kan dia bukan silah mausul sih. Pertanyaan itu. Nah, malhaqah itu jadi khobarnya al-haqah di awal kayak gitu. Habis itu i'adatu, ini i'adatu hanya hapus, i'adatu al-mubtada bimaknahu. Jadi ini ada yang maknanya saja. Seperti alladzina yumasakuna bil kitabi wa aqamus sholata la nudi'u ajral muhsinin. Maka anna la nudi'u ajral muhsinin, di mana orang-orang yang yumasakuna bil kitab, yang dia mensucikan kitabnya, wa aqamus sholah, dan mengerjakan sholat-sholatnya, la nudi'u ajral muhsin, maka tidak akan dia disia-siakan ajrul muslihin, pahala orang-orang yang soleh, orang-orang yang muslih kayak gitu. Nah, maka anna la nudi'u ajral muhsinin di sini juga adalah jumlah ismiyah yang dimana makna dari alladzina yumasakuna bil kitabi wa aqamus shalah, dan itu jadi fi mahalli raf'in mubtada, khobar mubtada. Lanjut. Habis itu ada al-umum ma huwa ihtimalu jumlati al-khobar. Pertama, terakhir umum yang dia apa ya? Di sini aneh gak ngerti sih. Pokoknya ini al-umum aja. Terus misalnya bala man aufa bi ahdihi wattaqo fa innallaha yuhibbul muttaqin. Nah, ini aneh lupa. Jujur aneh lupa. Mungkin nanti bakal aneh kasih tahu lagi mungkin di voice note atau enggak besok gitu, atau enggak tanyain aja langsung ke aneh ya, soalnya aneh lupa. Lanjut aja dulu. Khobar syibhi al jumlah. Khobar syibhu al jumlah, ada zorof, ada jar majrur, terus ada li zorfil makan. Nah, si zorf makan ini bisa jadi khobar itu
kayak mana gitu. Pertama, ya juzu al ism zat. Jadi isim zat bisa dikhobarin sama zorof, makan. Contohnya Muhammadun indaka. Muhammad ada di sisimu. Nah, si indaka ini kan zorof makan dan Muhammad ini kan isim zat. Jadi zorof makan ini bisa dipakai di isim zat dan juga zorof makan ini bisa dipakai di isim makna. Contohnya al-haqqu ma'aka, kebenaran bersama kamu gitu. Contohnya Khairi nih, Khairi digebukin gitu. Nah, dia nggak salah apa-apa nih si Khairi. Nah, cuman terus si Fahrudin ngomong gitu, al-haqqu ma'aka, kebenaran ada bersamamu. Nah, itu kan makna, makna aja. Kan nggak ada gitu bener-bener orang namanya kebenaran contohnya. Kalau misalnya anak kalian pengen namain kebenaran juga sok aja sih sebenarnya. Gitu. Lanjut. Terus ada lizorfi az-zaman. Zorof zaman. Zorof zaman ini cuman bisa dipakai di isi makna aja. Contohnya asaumu al-yaum. Uh, puasanya hari ini gitu. Nah, puasa itu kan nggak bener-bener ada ya. Maksudnya yang ada kan hukum puasanya. Gitu. Nah, puasa tuh nggak bener-bener ada gitu, abstrak. Nah, jadinya itu yang dimaksudkan isi makna. Tapi sebenarnya zorof zaman ini juga bisa dipakai ke isim zat. Tapi yakunul mubtada aman wa zaman khoson. Jadi zamannya khusus tapi mubtadanya umum. Contohnya nahnu fi syahrin kada. Kami ada di bulan ini. Atau enggak ya kayak gitulah. Enggak bisa ngasih lagi. Intinya nahnu fi syahrin kada. Habis itu ada lagi al-lailatu al-hilal di mana malam yang al-lailatu al-hilal tuh maksudnya kan al-lailatu ru'yatil hilal gitu. Habis itu ada al-yaumu khomar. Di sini di bukunya al-yaumu khomar di mana al-yaumunya itu khusus, khomarnya itu umum gitu kan. Arak kan banyak. Lanjut. Al-ibtida bin nakiroh. Jadi kan seperti yang teman-teman ketahui, kalau mubtada itu kan mesti ma'rifat ya. Tapi di sini mubtada boleh nakiroh kalau pertama mausuf. Jadi si mubtadanya itu punya mausuf. Misalnya ustadzun gimana ya? Ustadzun zakiyun gitu. Tapi ustadz semuanya pintar sih, tapi gak apa-apa. Misalnya rojulun zakiyun gitu. Misalnya rojulun zakiyun uh, rojulun zakiyun yadkhulul fas contohnya. Nah, kalau misalnya cuma rojulun yadkhulul fas kan rojul yang mana dulu nih? Laki yang mana dulu? Orang yang mana dulu? Tapi ditambahin rojulun zakiyun berarti yang pinter-pinter aja contohnya. Gitu misalnya Nopal gitu yang masuk kelas. Kan Nopal pinter banget ya. Kayak gitu contohnya, Pal. Contoh, Pal. Nah, lanjut ya. Terus di sini ada ininya, ada lafaz, ada qadirun juga, ada yang zohir, ada yang muqaddar juga di mausuf. Itu ada contoh tadi kayak yang tadi rojulun zakiyun yadkhulul al-fasli, dan ini juga ada abdun mu'minun khairun, di mana hamba yang baik itu hamba yang beriman. Habis itu kitabun anzalnahu. Nah, itu sebenarnya ada kitabun azimun anzalnahu. Nah, di situ ada azimun yang dimana itu sifat dari kitabun, dan azimun itu ditakdirkan, dimukaddarkan karena sifat Quran tentu sudah azim. Terus ada musaggharah. Musaggharah nih kayak Hasan, Husain. Nah, Husain tuh artinya sebenarnya Hasan kecil. Hasanun Sogirun sebenarnya. Habis itu ada apa lagi ya? Nama di sini Husain juga sih. Husainun Zarona. Nah, sebenarnya ini Hasanun Sogirun. Jadi sebenarnya musaghoroh ini bentuk spesifik dari mausuf sebenarnya. Bentuk lain dari mausuf. Habis itu khobaruhu shibhu al-jumlah mutaqaddim. Di mana khobarnya itu syibhul jumlah, zorof, makan zaman, atau jar majrur yang dimana itu
kedepankan kayak gitu. Dan nanti ini masuk ke hukum takdim, takhir, khobar, takdim, takhir, mubtada. Nah, ladaina mazidun. Nah, mazidunnya itu yang mubtada, ladainanya yang khobar. Dan khobarnya contohnya di masuknya ke syibhu al khobar. Terus yaqa'u qablaha. Jadi sebelumnya si khobarnya itu terletak istifham, pertanyaan, terus nafyun, la atau ma, habis itu robbun, karena robbun udah makrifat pasti Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin Tuhan-Tuhan yang lain di kepercayaan lain tentunya. Habis itu idza al-fijaiyah, idza al-fijaiyah tuh artinya tiba-tiba kalau nggak salah. Nah, habis itu waw al-hali, ini waw hal sama laula. Pertama, ailahum Allah, maka ilahunnya itu pasti mubtada karena ada a-nya, ada istifhamnya di sana, maka bolehlah mubtadanya itu nakirah. Ma'allah masuk ke zorof makan dan dia fi mahali raf'ain khabar al-mubtada. Lanjut, marojulun indana, maknya ini manafyun ya teman-teman. Jadi marojulun indana, marojulunnya dia mubtada, terus indananya ya khobar. Terus robbun akhun lam talidhu ummuka, maka robbun akhun lam talidhu ummuka itu semua khobar. Jadi robbunnya khobar, robbunnya mubtada, akhunnya khobarnya robbun, terus lam talidhu ummuka khobarnya akhun juga kayak gitu. Kalau nggak salah. Terus apalagi? Nah, ini fa al-fijaiyah. Kharajatu fa idza asadun bil babi. Jadi artinya tuh saya keluar tiba-tiba ada singa di depan pintu. Nah, itu idza al-fijaiyah kalau nggak salah bacanya. Itu artinya tiba-tiba. Jadi saya keluar pintu, tiba-tiba ada singa di depan pintu. Kayak gitu. Itu idza al-fijaiyah. Terus waw al-hali. Ro'aina wa najmu qad ado'a faida badana. Wa najmuna, wa nya itu, najmunya itu adalah mubtada yang dimana najmunnya itu dia nakiroh karena didahului waw al-hal, maka dia boleh nakiroh kayak gitu. Oke, lanjut. Terus an yufida at-tanwi'. Jadi at-tanwi' itu kayak pemacam-macaman gitu lah, pembagi-bagian gitu. Kayak ini banget ya, apa, at-tanwi' itu masyhur banget karena di balago dibahas, di nahwu dibahas. Pokoknya banyak lah ilmu bahasa yang ngebahas at-tanwi' ini. Kalau nggak salah Sorof juga sempat menyinggung at-tanwi' deh. Kayak wujuhun yauma idzin wajifah. Nah, wujuhunnya ini tuh at-tanwi, yufidu at-tanwi. Jadi di wujuhun ini ada makna pembagian wajahnya kayak gimana nanti di yaumin akhir. Terus anna ma'tufah ala nakirah mausufah. An yakuna kayak ini, an takuna mausufah ala nakiratin an takuna ma'tufah ala nakiratin mausufah. Contohnya qaulun ma'ruf wa magfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Jadi qaulun ma'rufnya si magfiratun khair dia ma'tuf ke qaulun ma'ruf. Maka magfiratun khairnya ini juga jadi apa? Jadi mubtada yang bisa pakai nakiroh. Ini harusnya magfiratun wa magfiratun. Balik ke qaulun. Gini. Qaulun ma'ruf wa magfirah. Nah, khairnya balik ke qaulun ma'ruf gitu. Jadi magfirah sama khair tuh enggak
kata bukan sifat mausuf kayak gitu. Terus antakuna an-nakirah mufidah, antakuna an-nakirah mufidah lil umum kalafzi kulun. Nah, lafzi kulun ini juga kan tadi tuh udah dibahas ada dua, kulun amanah billah. Terus apa lagi? Kulu wa'ada Allah, wa'adallah, kulu wa'adallah. Itu kan kulunnya itu kan ternyata nakiroh ya. Nah, kulunnya itu bisa dipakai tanpa apapun dan dia nakiroh gitu. Nggak usah dimakrifatin, kulun tuh sekiranya sudah makrifat kayak gitu. Lanjut. Ahwal al-khobar haitsu at-taqdim wa ta'khir. Nah, sekarang hukum takhir takdim khobar. Pertama, wujubu takhir khobar. Wajib mengakhirkan al-khobar. An yakhoma iltibas al-khobar bil mubtada. Si khobar sama mubtada itu takut ketuker-tuker. Apa ya contohnya? Khairi bisa mencontohkan nggak Khairi? Atau mungkin Noval, contohin Noval. Aneh lupa mencantumkan contoh. Pal, bangun Pal. Yang mana tuh yang mana? Aku nggak ngeliat, Cok. Ini iltibas an yakhofa mubtada bil khobar. Al khobar bil mubtada. Slide ketiga, Pal, paling atas. Apa ya, Pal ya? Asa tahu. Lupa. Bentar, ini aneh. Ini bagian aneh nih kemarin, ntar. Tuh, Pak Rudin tuh. Mana? Ini, Khairi. Bentar, cari. Ayo. Ini bagian mana? Ini bil fa'il. Yang iltibas. Masuk. Ada yang ini khobar bil pada ini misalnya kayak Muhammadun akhuka, kan itu ya tadi mana lanjutin. Ya kan mubtadanya Muhammadun, terus akhukanya itu khobar, cuman itu kadang maknanya bisa dibalik juga kan, yang akhuka bisa juga jadi itu kan. Iya, betul. Tiba-tiba rancu. Ngomong Khairi. Tadi Pas. kayaknya ada yang kelewat juga teman-teman. Kok bisa apa namanya? Tapi kayaknya udah marifat sih. Ya intinya mubtada bisa idofah juga ya. Kayak ini nih. Muhammadun akhuka. Muhammad itu adalah saudara kamu. Tapi bisa juga akhuka Muhammadun gitu. Saudara kamu ya Muhammad. Nah, itu bisa dibalik-balik. Takutnya ini itu iltibas, ini itu samar-samar maknanya nyaru. Jadi kalau misalnya disebut akhuka Muhammad, maka udah pasti Muhammad itu khobarnya. Tapi kalau misalnya disebut Muhammadun akhuka, maka pasti akhuka adalah khobarnya kayak gitu. Terus an yakuna al khobar mahsuran bi illa au bi innama. Aneh juga lupa ini. Aneh nggak nyantumin. Pokoknya ketika ada illa sama innama yang dimana dia mengkhususkan si khobarnya, maka khobarnya itu wajib dibelakangkan kayak gitu. Wajib ditakdirkan. Terus an yakuna al-mubtada lahu hakul as-sadarah. Nah, hakul as-sadarah ini tuh sesuatu yang dimana dia harus ada ada kayak contohnya gini, kayak silah mausul kayak gitu kan. Ketika ada alladhi ya pasti harus ada mausulnya, harus ada silahnya gitu. Pasti kita nggak pernah menemukan alladhi yang dimana dia nggak ada kelanjutannya gitu. Alladhi pasti nggak ada, pasti ada lanjutannya gitu. Apapun itu lanjutannya. Contohnya di sini ada ismun syarat.
Nah, pasti ismul syarat tuh ada jawab syaratnya ya. Kayak gitu. Maka si jawab syaratnya mayyatabi ghairul Islam dina. Apa ini, Cok? Lupa. Sabar. Nah, man yattabi ghairul Islam dina itu tuh pasti nanti ada jawab syaratnya. Nah, man yattabi ismun syarat pasti dia dijadikan mubtadanya ismun syarat ini. Nah, ghairul Islamu dina maka jadi khobarnya si ismun syarat. Kalau terkaan aneh kayak gitu. Silahkan teman-teman yang lebih tahu. Terus man ahsan minallahi hukma. Man ahsan minallahi hukma, maka simannya itu ismu istifhamnya itu dijadiin mubtada. Yang dimana nanti ada jawabannya. Maka yang lahu haqqus sodaroh, yang dia mempunyai jawaban atas itu atau mempunyai pasangannya kayak selama usul segala macam. Kayak tadi istifham sama syarat, maka dia si khobarnya ini nanti harus wajib ditakhirkan. Terus ada kam al khobariyah, kam min qaryatin, maka kamnya ini dijadiin mubtada karena itu kam yang al khobariyah, jadi kam yang mengabarkan gitu, bukan kam istifhamiyah. Terus ada ma atajubiyah, di sini ada kayak ma ajmala anajm contohnya, begitu indahnya bintang. Maka si ma atajubiyah ini jadi khobarnya kayak gitu. Jadi mubtadanya, sorry. Terus ittasala bilami al ibtada. Nah, kalau ini wajib ya. Jadi bisa la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Nah, la khalqun maka khalqun udah pasti dia mubtada. Itu. Karena adalah al mubtadanya. Lanjut. An yakhafa iltibas al mubtada bil fa'il. Nah, ini terjadi ketika si khobarnya itu jumlah fi'liyah. Kira Muhammadun khobar. Muhammadun hadara. Nah, Muhammadun hadara itu kan mubtada khobar ya. Cuman hadaranya itu jumlah fi'liyah. Maka udah pasti hadara itu gak bisa dibalik-balik. Soalnya nanti malah jadi hadara Muhammadun. Jadi jumlah fi'liyah lagi, bukan jadi jumlah ismiyah lagi. Kayak gitu. Lanjut. Wujub takdim al-khobar. Sekarang wajib buat dikedepankan khobarnya. Contohnya macam-macamnya. Idza kana al-khobar syibhul jumlah wal mubtada nakirah. Nah, kan tadi kayak tadi nih. Ladaina mazidun. Nah, mubtadanya kan nakirah tuh. Nah, itu tuh wajib. Ladaina mazidun wajib. Gak bisa mazidun ladaina. Gak bisa. Kayak misalnya, apa lagi ya? Alal kursi kitabun contohnya. Alal kursi kitabun. Buku di atas kursi. Nah, maka gak bisa di kitabun alal kursi. Karena wajib alal kursi kitabun. Khabarnya wajib dikedepankan. Habis itu an yakuna al mubtada mahsuran bi illa au innama. Nah, di sini ada fa innama ala rasulina al balagu al mubin. Maka ala rasulina ala rasulina itu dia jadi khobar sibuk jumlah. Al balagu al mubinu ala rasulina, bisa dibilang kayak gitu. Cuman nggak ada in namanya. Nah, in namanya kan ada makna taukid di dalamnya gitu. Hanya ala rasulina al balagul mubin. Al balagul mubin itu hanya dipunyai oleh rasul kita. Kayak gitu kali ya, kurang lebih. An yattasila bil mubtada dhamirun ya'udu ala ba'dil khabar am ala qulubin aqfaluha. Di mana mubtadanya itu ada domir yang di mana domirnya itu kembali ke khobarnya. Maka mubtadanya itu wajib dikebelakangkan dan khobarnya itu wajib dikedepankan. Contohnya am ala kulubin itu
pasti khobar jumlah am ala qurubin syibhu jumlah, sorry, akfaluha. Nah, hanya itu balik ke kulubin gitu. Nah, maka nggak bisa dibilang akfaluha ala kulubin, nggak bisa. Terus an yakuna al khobar minal asma allati tulazimu asoddaroh au yakuna al khobar muqtarinan bimalahu asoddaroh kamzah al istifham wahal. Sebentar ya guys. Oke, lanjut. Nah, an yakuna al khobar minal asma alati tulazimu asodaro sama kayak yang di atas teman-teman, yang dimana harus ada jawabannya gitu, isim yang harus ada jawabannya. Kita kayak isim syarat harus ada jawab syarat, isim istifham harus ada jawaban dari pertanyaan tersebut gitu. Nah, kalau kam al khobariyah sama yang lain mungkin enggak, kayaknya sih gitu ya. Kalau kayak misalnya kam al khobariyah pasti harus ada khobarnya kayak gitu. Harus ada si khobarnya. Nah, contohnya di sini ada kahamzati al istifham wahal. Ismun istifham dalun ala zorfiyah wa zamaniyah au makaniyah. Nah, isim istifham di sini itu tuh di khobar yang wajib dikedepankan itu tuh terbagi jadi dua, ada zorfiyah zamaniyah, ada zorfiyah makaniyah. Nah, qaulun mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Sabar. Kok aneh lupa ya? Zamannya, oh makanya. Mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Nah, mata hadzal fathu di sini istifhamnya menunjukkan kepada zamaniyah gitu. Mata hadzal fathu, kapan penaklukan ini terjadi in kuntum shadiqin. Jika kamu jika kamu adalah orang-orang yang benar kayak gitu. Terus wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i. Nah, syuraka'i-nya itu dia mubtada karena didahului aina syuraka'i. Maka wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i. Maka yang depannya itu tadi khobar yang dikedepankan dan wajib dikedepankan karena ada si isim yang hu asoddaroh tadi, hakus sodaroh tadi. Gitu. Mungkin sampai sini Anda bisa cuman jelasin hakus sodaroh itu intinya yang harus punya pasangannya gitu. Kayak contoh tadi istifham pasti harus ada jawabannya. Terus syarat juga ada harus jawab syaratnya. Kama al khobariyah, kamnya pasti harus ada khobarnya kayak gitu. Nah, di sini isim istifham yang menunjukkan atas ke tadi kan ada isim istifham juga tuh di khobar wajib ditakhir. Nah, ini di wajib ditakdim isim istifham yang menunjukkan kepada dua, yang menunjukkan kepada makaniyah sama zamaniyah, zorof makan sama zorof zaman, yang dimana tadi zorof zamannya itu mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Terus kalau yang misalnya zorof makannya wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i. Terus ada juga yang ditakdim bihal liktironihi bihal wa tazullu azalimina lamma ra'awul adzab yaquluna hal ila marad min sabil. Nah, kayak gitu. Kalau
ya juzu taqaddama al khobar wa ta'khiruhu, kalau dia itu idza dalla alaihi dalil ini. Nah, kalau ini idza dalla alaihi dalil tuh kayak contohnya, contohnya gimana? Coba teman-teman bantu aneh. Contohnya gini, nanya misalnya, man ko imun zaidun gitu. Gak usah dibilang zaidun ko imun. Karena di makna, hanya makna zaidun aja. Oh itu salah-salah. Itu hafting. Nah pokoknya gitu deh. Ini lupa. Lanjut ya. Nah hadfu al-mubtada jawazan. Sekarang. Oh sorry. Ulang. Ya juzu taqaddama al-khobar wa ta'akharuhu idza lam yujad fihi ma yujabu ta'akharuhu aw taqaddamahu. Jadi khobar sama mubtada itu bisa dibolak-balik kalau misalnya nggak masuk regulasi-regulasi tadi, nggak ada di wajib di takhir khobarnya, nggak ada di wajib di takdim khobarnya, maka itu bisa dibolak-balik kayak gitu. Habis itu lanjut aja. Hadfu al mubtada jawazan. Nah, tadi hadfu al mubtada jawaz lu dadalla alaihi dalil. Kayak man qaimun zaidun. Ya udah tinggal ngomong zaidun, di situ ada makna qaimnya. Di sini ada fi jawab istifham, ba'da fa'al fija, ba'da al-qaul, sama fi iftitah aswar. Kalau fi iftitah aswar nih bisa kayak misalnya gini. Eh babu al-awal. Nah, babu al-awal itu sebenarnya adalah khobar, di mana mubtadanya itu dihapus. Mubtadanya dihapus dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja, dan harusnya itu mubtadanya hadza atau enggak zalika babu al-awal, atau enggak fi awali surah, contohnya suratul al-kautsar, contohnya suratul kautsar, maka ada hadhihi suratul kautsar di awal-awal bab, di awal-awal subbab. Itu pertamanya itu sebenarnya sudah jadi sabar. Terus ada al-qaul, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu juga ada mubtada yang dihapus. Sama ba'da fa'u al jaza tuh kayaknya fa pembuka deh, kalau nggak salah. Lanjut ya. Lupa. Banyak lupanya, sorry. Terus hadfu al khobar jawazan. Nah, sekarang hadfu al khobar jawazan tadi itu adalah alaihi dalil. Oh, ini mubtada jawazan. Lanjut ya. Terus hadfu al mubtada ujuban. Sekarang di mana mubtada itu harus dihapus. Idza kana mukhbiran anhu bina'at maqtu ila ar-raf'i li ardi al-mudah awit tarahum. Di mana khobarnya itu tuh ada na'at maktunya ila raf'i li gordi al-mudah aw tahrum. Na'at maktu apa ya? Kalau kita lihat di contoh misalnya, ikrahu at-talib huwa al-kusul. Sesuatu hal yang itu tuh buruk bagi seorang siswa adalah kemalasan. Nah, sebenarnya al-kusul itu tuh si na'at maktu tadi, yang dimana naatnya itu tuh udah gak usah dijelasin lagi, yang udah pasti balik ke si tolib tadi, gak usah ada huwa lagi. Kayaknya ini tuh suatu hal yang muqaddar gitu, kayak misalnya yang mau judun fi, kan ada gitu loh. Nanti kayaknya di sini juga ada deh. Terus idza kana mukhbiran anhu. Oh ya, ini tuh ada gorotnya ya teman-teman.
ada tujuannya. Tujuannya itu al-mudah awit tarahum atau azam. Jadi tujuannya itu menghina, habis itu memuji sama menghormati. Nah, ikrahu at-talib huwa al-qusul itu menghina. Terus idza kana mukhbiran anhu bin maksus. Nah, terus di mana khobarnya itu di khobarnya itu ada nikma sama bisanya. Jadi nikma ar-rajulu huwa Abu Bakar. Jadi nikma ar-rajulu Abu Bakar. Sebaik-baik seorang lelaki adalah Abu Bakar radhiyallahu an, kayak gitu. Nah, sebenarnya sebelum Abu Bakar itu ada huwanya. Nah, huwanya itu mubtadanya Abu Bakar. Abu Bakar itu khobar. Langsung disebutin namanya. Maka huwanya itu dihapus. Yang dimana huwa itu mubtada dan wajib dihapus karena ada nikmat atau bisa. Contohnya apa lagi? Bisa rojulu Abu Lahab. Maka sebenarnya itu bisa rojulu huwa Abu Lahab. Nah, huwanya dihapus. Karena wajib dihapus. Ada nikmat sama bisa intinya. Lanjut ya. Idza kana mukhbiran anhu apa itu? Marfu naibu an fi'lihi. Ini skip dulu guys. Tulisannya gak jelas. Terus an yakuna al khobar sarihan fil yamin, yang dimana khobarnya itu dia udah jelas gitu. Buat apa? Buat sumpah. Contohnya fi zimmati la ansuranna al mazlum. Nah, sebenarnya fi zimmati ada yaminun di situ. Nah, yaminunnya itu dia mubtada, maka itu tuh wajib dihapus. Nah, fi zimmati yaminun. Fi zimmati la ansuranna al mazlum. Harusnya ada yaminunnya. Nah, yaminunnya wajib dihapus. Kenapa? Karena udah jelas gitu. Fi zimmatila ansuronna, di mana di situ adalah ansuronnanya, itu dia mau bersumpah gitu, atau misalnya dia nazar kayak gitu. Idza kana mukhbiran anhu bismi la siyama. Di situ ada isim la siyamanya. Uhibbu al-ulum la siyama huwa an-nahwu. Seharusnya abis la siyama itu di situ ada huwa juga. Ada mubtada juga harusnya sebelum an-nahwu tuh. Apa mubtadanya huwa? Nah, maka huwanya juga dihapus. Kayak gitu, teman-teman. Terus hadfu al-khabar wujuban. Sekarang wajib untuk menghapus si khabar. Pertama, an yaqa'a al-mubtada laula wa khabaruhu kaunun mutlaquna. Ini. Pertama itu kayak misalnya laula al-ma'u maujudun lihalika. Nah, al-mau'u ini di sini dimaksudkan ada gitu. Misalnya di sini ubah aja lah haluka. Jadi ketika air itu ada di keadaan kamu sekarang, maka kan gak usah ada maujudnya, gak usah ada maujudunnya gitu. Karena ketika kita sebut laula al-ma'u lihalika aja gitu, itu tuh udah menunjukkan kalau maknya itu udah mutlak, kalau maknya itu ada kayak gitu di tengah-tengah kamu. Terus kalau misalnya kaunan muqayyadan fala yuhdhafu kaunun khosun, maka gak dihapus kalau misalnya itu terikat, gak mutlak gitu. Contohnya di sini laula al-walidu anfaqo laula qaumuka haddatsu. Nah, kalau misalnya kaummu apa? Kaummu apa? Di situ harus disebutkan haddatsu yang mengikatnya. Ketika kaum kamu berhadas, maka berhadas itu mengikat si kaum kayak gitu. Terus
Kalau misalnya dalla alaihi dalil fajazah hadhu aula. Nah, kalau di sini tuh laula insyaru al-haq aiduhu. Nah, aiduhunya ini dalla alaihi dalil. Kayaknya al aiduhu itu menunjukkan ke istiaru kalau nggak ke al-haqunya. Nah, itu bisa dihapus sama nggak dihapus. Terus an yakuna al mubtada sorihan fil qasam. Nah, sekarang mubtadanya yang sorih di buat kosam gitu. Tadi si khobarnya itu jelas buat kosam, sekarang mubtadanya yang sorry buat kosam, nggak usah dijelasin lagi khobar. Kalau misalnya mubtadanya itu si yang ngomong ini, yang ngomong mubtada khobar ini, mubtadanya itu buat sumpah. La amruka inhama lafi sakratihim ya mahun ai la amruka kosami kayak gitu. Nah di situ ada la amruka kosami. Harusnya la amruka kosami inhama lafi sakratihim ya mahun kayak gitu. Nah karena udah jelas nih si jumlahnya ini buat lagi si yang ngomong jumlah ini lagi bersumpah, maka nggak usah dijelasin ada kosaminya. Wa amma fi kalima ahadallahu la af'alanna kada misalnya. Kalau misalnya disebut gitu ahadallahu la af'alanna ahadallah. Nah, ahada ini kayak misalnya tadi ketika ada lafaz yang di luar lafaz kosam, maka itu tuh boleh disabitkan, diisbatkan, mau disebutkan nggak si kosamnya ini, kayak atau enggak yaminnya ini mau disebutkan nggak, terserah. Karena si ahadallah ini, itu tuh bukan termasuk dari lafaz-lafaz kosam. Terus an yakuna al mubtada ma'tufan alaihi al musahabah nason yakunu ma ba'daha wa ma qablaha mutalazimaini ghairu mutafarriqaini fayustafadu min huma al ma'iyah biduni tikri al khabar. Contohnya kulun rajulun kullu rajulin wadhi'atihi, terus kullu sani wa san'atihi. Nah, harusnya sebelum son'atihi ini ada soninya juga, was soni wa soni son'atihi itu. Ketika kullu soni, setiap ada penemu pasti ada penemuannya. Nah, di penemuannya pasti ada penemunya juga. Nah, itu kan udah hal yang emang berbeda tapi lazim ada gitu. Kayak gitu. Contohnya kayak di mana ada Fahrudin di situ ada Khairi gitu. Itu kan emang Fahrudin dan Khairi ini adalah hal yang berbeda gitu. Tapi karena kesolmetan mereka jadi mereka pasti di mana ada Fahrudin di situ ada Khairi. Gitu teman-teman. Contohnya. Contoh realnya. Lanjut. An yakuna al mubtada musaddaron wa ba'dahu hal sadda musaddal khabar wa hiya la tuslihu an takuna khabaron. Di mana mubtadanya itu apa ya? Musaddaron. Di mana mubtadanya apa ya guys? Mas Daron Mas kali Buto. itu. Mas Daron ya? Oh iya benar-benar. An yakuna mubtadanya masdar. Terus kelanjutannya hal sadda musadal khobar. Lanjutnya lupa. Langsung ke contoh aja ya guys. Qiraati Al-Quran mutawaddian. Nah mutawaddiannya ini adalah si hal dari qiraati. Maka gak usah disebutkan khobarnya. Kayak gitu. Silakan yang bertanya. Pusing ya? Karena juga pusing. Sokin yang mau nanya guys. Boleh.
Gas nih Patih mau presentasi nih. Udah ya. Ya udah kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan, sembari aneh nanti lihat-lihat lagi. Mungkin itu aja dari saya. Maaf banget, nggak ada kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke mubtada nih ya. Jadi kalau di mubtada itu nggak terlalu banyak nih ya, sedikit doang. Karena emang yang di kelompok ini yang kurang tuh aneh ya. Makanya aneh ambil sedikit mubtada. Langsung mulai nih. Gimana Bang Tirop? Langsung aja Bang. Langsung. Mubtada. Al-mubtada huwa ismun marfu'un sharih au muawwal bis sharih mujarrad minal awamil lafziyah ghairu zaidah mukhbirun anhu. Nah, mubtada ini di bawahnya itu ada 3 lagi yang domir, zohir, sama masdar muawwal. Yang zohir contohnya itu zaidun qaimun. Kalau domir contohnya huwa mujtahidun. Kalau masdar muawwal contohnya antasumu khairul lakum, saumukum khairul lakum. Gitu. Selanjutnya langsung biar cepat awamil mubtada. Awamil mubtada ada 2. Ada yang lafzi, ada yang maknawi. Kalau yang lafzi dibagi jadi 2 lagi, yang dari harfun jar sama harfun nasab. Harfun jar contohnya minal masjidi. Kalau harfun nasab contohnya antasumu khairu antasumu. Pokoknya diawali dengan huruf nasab dan huruf jar. Kemudian yang maknawi. Maknawi ada 2 guys. Yang pertama ada tajarrud ai fi'il mudhari, yang kedua ada ibtidaiyah atau mubtada. Tajarrud contohnya apa? Yang suruh Ahmad. Kalau yang ibtidaiyah apa contohnya? Ahmad jalisun. Gitu. Selanjutnya al mubtada nau'ani. Mubtada itu ada 2. Yang pertama adalah al mubtada lahu khobar. Ada yang kedua adalah al mubtada lahu fa'il sadda masaddal khobar. Al mubtada lahu khobar contohnya zaidun qaimun. Wal mubtada lahu fa'il sadda masaddal khobar contohnya qaimun zaidun. Nah, al mubtada lahu fa'il sadda masaddal khobar itu ada 2. Yang pertama ayasbikhu nafyun awil istifham. Yang kedua ada mubtada sifah. Kalau yang ayasbikhu nafyun awil istifham contohnya ma hadaral ustaz, dan yang mubtada sifah itu ada 3. Yang pertama ada isim fa'il, kedua isim maf'ul, yang ketiga sifah musyabbahah. Kalau ismul fa'il qaimun zaidun, kalau yang ismul maf'ul amafhumud dars. Kalau yang sifat musyabbahah contohnya adalah mahasana ittiba'ul hawa. Mungkin ini aja dari aneh. Maaf kalau kurang. Cukup sekian. Ada yang mau ditanyain? Boleh. Kalau misalkan aneh nggak bisa jawab, ini dijawab sama Nopal. Ngomong-ngomong Nopal ngantuk ini. Jadi mubtada segini doang guys, nggak usah banyak-banyak ya. Yang banyak tuh yang dari modunya khobar sama yang kanepal ya. Nah itu banyak tuh. Kalau mubtada insya Allah dikit sih. Fatih, ambil. Ya. Kak Iri mau nanya. Ini yang kalau adalah kabar tuh gimana? Terus i'rabnya gimana? Kan besok ada i'rab tuh. Takutnya ada keluar tuh yang jenis-jenis sadar sandal kabar. Ini dijawab Nopal. Ini Rob yang sadar masadal khobar nih Hiri. Iya bang. Aduh. Gak ngerti gue. Sebutin aja sadal musadal khobar. Ya, Pokoknya sadar masadal khobar.
Contoh. Tadi Aku contoh ini. Nabi Muhammad Oh. contohnya. Contoh tadi bro tadi. Nah itu anajihu Muhammadun. Nah, sok. Khobar. Muhammadun. Muhammadun fa'il terjemah sudah kabar gitu ya. Udah. Marfuun. Ampun. Gak ngerti sumpah ya. Gue tuh nggak ngerti tuh dari dulu. Iqrab aku imun. Lanjut karena aja karena. Enggak itu belum jawab Belum. katanya. Itu tadi si Pati mau jawab, Pati Robani. Oh, jadi begini nih kayaknya nih, Khairi ya. Kan tadi itu sebenarnya mubtada itu kebagi dua, ada yang lahu khobar, ada yang lahu marfu. Nah, lahu marfu itu bagi lagi, ada yang lahul fa'il, lahul maf'ul. Nah, kalau misalkan lahul fa'il kayak tadi anajihun Muhammadun, berarti Muhammadunnya di i'rabinya Muhammadun fa'ilun sadda masadal khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun kayak gitu biasa. Kalau yang apa namanya? Kalau yang apa? Maf'ul ya, amafhumud darsun, amaf apa? Jadi contohnya? Mafhumud dar. Amafhumud dars berarti mafhumun maf'ulun sadda masadal khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun kayak gitu kayaknya tuh. Tapi mungkin nanti kalau misalkan ini nanti aneh cari lagi kemarin juga aneh sempat nanya tapi belum dijawab tuh. Jadi nanti aneh cari lagi dah yang untuk pengirob-irobannya nanti di share lah. Oke? Semuanya bukan yang ini doang. Ya Bang, makasih ya Bang. Atau Khairi punya jawaban sendiri? Mazhab khairi. Iya. Masa gua nanya tahu jawaban? Oke, Ini Murni nanya katanya. ada yang mau tanya lagi? Buat Patih? Gak ada sih alhamdulillah Ya ya. udah ya. Lanjut aja ya. Nih, sumpah ngantuk banget ini. Lanjut ya. Karena satu lagi. Karena satu setengahnya. Din itu buka yang kanan, Din. Ini siapa yang buka? Gua tuh. Lu. Udin. Oh, sana Khairi dan Fahrudin. Screen mana sih? Ini siapa yang ini? Gimana caranya nggak tahu nih. Aku ya. Oh, udah Itu layar sama Parudin ya. Iya layar Fahrudin. Lahu marfu. Oh iya, satu lagi nih. Oh, apa? Yang apa tadi? Yang fathi. Itu tadi kalau nggak salah, gimana cara taunya kita itu yang waw haliyah? Wa najamun tadi ya? Fathi Robani. Ya. Tahu dah. Mana Fathi Rabbani? Jadi Khairi, Ya. waw Kali ya. al itu biasanya dia itu kayak abis di fiil kayaknya. Fiil kayaknya. Di jumlah fi'liyah tuh biasanya dia ada di waw haliyah. Atau mungkin kayaknya nggak ada sih. Apa maksudnya nggak harus sih. Contohnya tadi kan yang di contoh gua, nah coba dah cari. Nah, di sini. Nah, ini ro'ain apa ini? Ro'ain. Itu yang sebelum wa najamun itu Ro'ain. apa? Ro'ain. Nah, Oh, contohnya ya. gini. Contoh yang lain nih, misalnya. Ta'alam itu wal komaro ma'i contohnya.
Nah, sebenarnya wal komaro fisama contohnya. Contoh sederhana aja lah ya. Nggak usah ngeribetin. Ketika saya belajar, wakomaru sebenarnya bisa juga. Wakomarun fisama, dan bulan itu ada di langit. Nah, bulannya itu kan hal ya. Dan bulan ada di langit gitu. Hal ketika saya belajar, keadaannya bulan lagi di langit nih. Nah, itu wow haliyah tuh kayak gitu. Kayak contohnya di sini juga. Kayak gitu Oh, Kak Iri. oke. Mungkin menjelaskannya baru sampai situ. Tapi poinnya kayak gitu. Di situ ada makna. Kan pasti kelihatan ya. Maksudnya makna dan, makna tapi. Wah itu kan ada banyak maknanya gitu dalam bahasa Arab. Nah itu Iya. biasanya kelihatan gitu. Wow haliyah tuh nanti dia tuh gak nyambung sama si jumlah awalnya. Kayak gitu. Dia gak nyambung sama jumlah awalnya. Tapi punya makna tersendiri lagi. Nah di situ. Kayak gitu. Khairi. Anda bisa ngejelasin sampai situ aja. Oke Biasanya itu sih. ada di maf'ul ma'ah tuh. Maf'ul ma'ah. Hmm. Mirip-mirip sama maf'ul ma'ah. Kayak gitu Khairi. Iya itu Oh, bedanya. iya, iya. Kayak wow iya. Oh, iya. Kalau yang fujaiyah itu gimana, Hi? Ti? Iya, tiba-tiba. Fujaiyah Gimana tuh tiba-tiba Din. Ri. Pak Jadi Asad? contohnya. Kharaj itu Iza Asadun gitu. Nah, si ketika ente keluar nih, tiba-tiba ada Revaldi di luar. Nah, itu tuh adalah Iza Hijaiyah. Tapi misalnya ada, contohnya ada kucing atau enggak ada anjing gitu contohnya. Nah, anjingnya itu bisa dibilang kalbun aja, nggak usah al kalbu gitu. Kucing Iya. itu bisa dibilang kitun aja, nggak usah al kitu kayak gitu. Kayak gitu Khairi kurang lebih. Oke. Al kuti. Kalau yang artinya rubah itu di sini artinya apa, Pati? Nah, iya, Terkadang ya atau Roba apa? apa robun sih itu? rubah, Kurang tahu. rubah, rubah, Rubah. rubah sih kayaknya, Ti. Oh, itu roba ya? Ya, Rubah itu akhir. artinya terkadang ya atau apa? Iya, Iya terkadang. kayaknya. Terkadang rubah itu. Kalau kita i'rab ini tarkibnya gimana nih? Rubba akhin lam talidhu ummuka. Rubba akhin itu jadi apa ya? Itu apa? Akhin. Rubah. Ini lagi ngebahas apa? Kayaknya rubah akun deh. Oh, rubba akhunnya. Kayaknya. Soalnya kalau misalnya dilihat nih, pertama ilahun. Nah, ilahunnya kan nakiroh. Ketika Ya, diawalin sama a, pertanyaan istifham itu, jadinya boleh kan mubtada pakai nakiroh gitu. Terus contohnya lagi, marojulun indana, namanya ini kan nafiah ya. iya. Ketika mubtada itu diawali dengan manafiyah, maka mubtada itu bisa jadi nakiroh kan, gitu. Hmm, Terus lagi, kharajtu faida asadun bil babi. Nah, asadunnya ini dia kan nakiroh juga kan. Nah, maka bisa iya. dibilang ini rubba akun. Kenapa? Soalnya atas-atasnya ini yang nakiroh itu yang huruf keduanya gitu. Misalnya setelah ilahun. Nah, ilahunnya ini di sini yang dimaksudkan yang mubtada nakirohnya kan. Iya. Karena dia terletak setelah istifham. Terus apa lagi? Marojulun. Marojulun yang mubtadanya pasti yang mana? Khairi. Mubtada rajulun. Iya, rojulun kan. Kenapa Khairi? Karena apa ya? Apa dibilangnya? Karena dia pangkal kalimat gitu. Tapi ma itu kan yang nafiyah. Itu kayak nggak Iya, beramal. karena dia berdiri terletak setelah manafiyah. Nah, Maka si rojulun bisa nakiroh kayak gitu. ya. Maka akun ini dia bisa nakiroh
dan mubtadanya memang akhun karena dia terletak setelah Rubba gitu. ya kayak gitu. Oke. Siap. Terus banyak semua nih. Kalau nggak paham tanya aja. Ya, tanya lagi tanya. Ya. Makan apa sih kata Kak Iri? Warteg-wartegan. Idi. Jawab istifham ba'dal qaul fi iftitahis suar. Enak tuh makan, Dik. Apa? Oh, ini yang hadful khobar jawazan. Itu maksudnya idza dalla alaihi dalilun itu gimana, Fatih? Nah, contohnya kayak tadi nih. Zaidun imun contohnya. Apakah Zaidun itu imun? Ya, Apa Zaidun. jawabannya? Iya, kalau iya berdiri. Salah. Contohnya gini. Man qaim Nah, Zaidun. ya, Nah, Zaidun itu kan cuma mubtadanya doang. Khobarnya harusnya kan Zaidun qaimun kan? ya. Nah, kayak gitu Khairi. Karena ketika ente nyebutin Zaidun, itu tuh udah menunjukkan kalau ente tuh ngasih tahu aneh Zaidun itu berdiri. Karena aneh nanya siapa yang berdiri? Zaidun, Zaid yang berdiri. Kalau diartiin ke Indonesianya aja udah Zaid yang berdiri gitu. Jadi itu udah menunjukkan keberdiriannya Zaid ketika lo ngejawab Zaid doang. Kayak gitu Khairi. Hmm. Kalau yang ini ni'mar rajulu Abu Bakrin, ya kan? Ni'mar rajulu Abu Bakrin. Di sini sebenarnya mubtada'nya itu yang mana ya? Yang huwa yang dibuang atau ar-rajul? Nikma itu kan fiil ya? Iya, fiil. Iya kan? Nah, Berarti arojulunya. fa'il Nah, berarti yang mubtadanya dibuang huwa. Oke. oke. Gitu. Sebaik-baik laki-laki adalah di Abu Bakar. Nah, tidak yang sudah lalu nyain didapat nama keluarga Bismillah siyama untuk umum lah siyama huwa. Arti la siyama itu apa Fatih? Kalau nggak salah, begitu juga deh. Oh, aku cinta ilmu, aku suka ilmu, begitu juga ilmu nahu. Oke. Atau enggak, gimana ya? Aku mencintai ilmu. Nah, eh Gimana ya? Sabar. Kalau nggak begitu juga tuh, tidak apa ya? Ya sampai situ begitu juga deh. Kayaknya begitu juga. Atau enggak, oke. apa ya? Sok, lanjut nanya. Sambil mikir. Ini bisa diapa lagi nggak ini? Hadful khobar wujuban ayyaqa'al mubtada laula wa khobaruhu kaun mutlak. Apa maksud kaun mutlak ini? Nah, ada yang namanya kaunun mutlak, ada yang namanya kaunun muqayyad. Hmm. Kaunun mutlak ini sesuatu yang emang udah mutlak. Contohnya gini, tadi ketika ada khairi, mutlak ada Fakhrudin gitu. Oh, Nah, contohnya ya. lagi, al-ma'u lihalika. Di sini kita artikan saja air itu di antara kalian. Ketika dibilang air itu di antara kalian, karena ada di antara kalian, maka mutlak air itu ada di antara kalian. Pasti gitu kan artinya. Iya. Nah, kayak gitu. Laula, maka jika kalau air ada di antara kalian, gitu. Tapi ada juga yang mukoyat. Mukoyat ini lawan dari mutlak. Contohnya di sini. Laula al-walidu. Al-walidu. Laula al-walidu. Al-walidunya kenapa nih? Gak bisa fako itu dihapus.
Kenapa? Soalnya anfaqo itu nanti mengikat si al-walidu. Menafkahi itu adalah pekerjaan seorang ayah gitu. Ketika anfaqonya nanti dihapus, maka laula al-walidu tuh gak ada artinya jadinya. Gitu. Terus Contohnya khobar lagi di bawahnya. khobar yang di bawah ini yang mana? Yang mana ya? Khobarnya berarti apa? Laulal walidu, Apa Ri? kurang tahu. Anfaqo. Karena di atas laula al-ma'u maujudun. Oh, Maujudunnya yang adalah khobar yang dihapus karena kaunun mutlakun. Tapi karena anfaqo itu kaunun muqayyad, maka nggak bisa dihapus. Dan berarti anfaqo sekaligus secara langsung, secara tidak langsung, itu adalah khobarnya apa, al-walid. Ri? Al-walid. Betul, betul. Kok bisa nampak dia fathi? Tapi kata di Karena dia kaunan muqayyad, khairi. Tadi, karena anfaqo itu mengikat si al-walid, sedangkan maujudun itu tuh nggak mengikat air. Karena juga kalau misalnya kita udah dikatakan air itu ada di tengah-tengah kalian, maka mutlak air itu ada. Oke. Kayak gitu. Kecuali nanti airnya itu disifatin seperti ini gitu. Airnya ini disifatin bersih atau enggak airnya disifatin kotor. Maka karena bersih dan kotor itu mengikat air, itu masuk ke kaunan muqayyad dan enggak bisa dihapus. Kayak gitu. Kayak contoh di bawah tadi. Laula qaumuka haddatsu, laula alwalidu anfaqo. Karena anfaqo itu mengikat si alwalid dan haddatsu itu mengikat qaumuka, maka nggak bisa dihapus karena kaumnya itu sudah terikat, nggak mutlak lagi kayak gitu Khairi. Oke. Terus fi kalimati ayatnya mutara matukan. Nah, terakhir ini Fathi yang apa? Boleh. Ayyakun al-mubtada ma'tufan 'alail masahibu. Yang ini ayyakun al-mubtada ma'tufan itu gimana penjelasannya tadi nih? An yakuna mubtada ma'tufan. Dia itu ma'tuf alaihi al-musahabah nason. Kalau ini ya, terka-terkaannya aja ya. Intinya gini. Ya ini yang kedua, karena yang ke satu aneh nggak tahu contohnya. Langsung ke contoh aja Khairi. Iya. Kullu soni wason atuhu. Setiap penemu dan penemuannya. Gitu. Nah, maka penemu itu kan punya penemuan. Penemuan itu kan punya penemu, ya kan? Iya. Kedua ini adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Tapi mutalazimain, mereka mengikat dan mengikatnya itu adalah suatu keharusan gitu. Di mana penemuan itu diikatkan pasti dengan penemu dan penemu itu pasti diikatkan dengan apa Khairi? Coba ulang. Karena penemuan dan penemu itu adalah suatu hal yang berbeda kan. Iya. Contohnya siapa? Isaac Newton, penemu gravitasi. Ketika kita ditanya penemu gravitasi, maka kita akan membayangkan Isaac Newton. Iya. Ketika kita membayangkan Isaac Newton, maka kita akan membayangkan gravitasi. Ketika disebut pembuat kaidah bahasa Arab, maka kita akan berpikir ke Abu Aswad Ad-Duali atau semacamnya yang kalian pikirkan. Ya. Kalau ketika kita bilang Abu Aswad Ad-Duali, oh dia adalah pria yang disuruh Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk membuat ilmu kaidah bahasa Arab, gitu kan? Iya. Itu kan suatu hal yang terikat, dan terikatnya tuh wajib gitu, terikat banget gitu, suatu hal yang terikat banget, mutalazima ini.
Tapi mereka berbeda. Karena itu adalah suatu hal yang berbeda. Penemuan dan penemu itu adalah suatu hal yang berbeda. Berbeda. Gitu. Kita nggak bisa nyamain gravitasi sama Isaac Newton. Isaac Newton kan manusia. Ah, Nah, kita nggak bisa nyamain kaidah-kaidah bahasa Arab sama Abu Asad Adu Ali. Karena kaidah bahasa Arab adalah suatu ilmu, suatu pengetahuan, suatu penemuan. Gitu. Sedangkan person yang menemukannya, yang membuatnya, itu adalah siapa kok ini? Abu Aswad Adu Ali. Ali. Kayak gitu. Nah, mereka ada suatu hal yang berbeda, tapi mereka sangat terikat gitu. Nah, maka itu dihapus. Harusnya bisa dibilang kullu soni son atuhu wa soni wa son atuhu soni, bisa dibilang gitu. Oh, Tapi berarti karena itu ini adalah suatu hal yang berbeda, jadi ya udah dihapus aja kayak gitu. Kayaknya sih gitu ya. Coba mungkin Bung Noval bisa memberikan pencerahan. Bentuknya doang anjir. Ya mungkin sekian itu kalau Kenapa? Mungkin ente ngantuk. Apa bukan mungkin lagi? sangat. pengetahuan saya seperti itu, seperti apa yang dijelaskan. Oh gitu ya. Ya udah, mungkin Terus kayak gitu sih. Ri. yang berarti ini yang khobarnya dibuang ya? Iya. Eh, Pati iya itu ya. Pat. Itu khobar yang dibuang ya? Iya, itu khobar yang dibuang. Mubtadanya enggak. Mubtada'nya kullu kan? Hmm. Yang sonatuhu itu bisa kita buat mubtada sani enggak? Atau maktub? Kayaknya ya, Ya. Sony itu dia mubtadanya son atuhu deh harusnya. Karena tapi son atuhunya itu dihapus yang dari Sony, maka Sony wason atuhu itu mereka itu khobar dari kulun. Khobar dari kullun. Iya, Berarti kayaknya cara bacanya gimana? cara gimana? Cara bacanya kalau berarti kalau soniun khobar kullun Ya udah, kullun kayaknya ya. iya kulun tetap kulun. Ya berarti bacanya bukan kullu soni'in ya. Bukan, kayaknya bukan. Oke. Oke, sip. Berarti di sini nggak ada Bener, khobar udah yang sip nih. dibuang. Kalau gitu. Iya, bener sip gak nih? Hmm. Coba lagi. Dia mau Kullun ditanya itu. soni'un wa sona'atuhu. Gitu bacanya kan. Berarti Iya, bacanya kullun gitu. soni'un wa sona'atuhu. Hmm. Tiap apa coba artinya nih? Coba. Tiap-tiap penemu Ah, dan penemuannya tiap-tiap penemu dan dan penemuannya. penemuannya. Kalau kita bahas ke terjemahan itu kayaknya belum bisa jadi Mufid dia belum ada mufid dan ya. khobar ya. Belum pede dia jadi Hmm. ada khobar. Karena dia kayak dua kata yang digabung. Biasanya kalau dua kata yang digabung dalam menjadi satu makna menjadi mudhof Tepat. ilaih. Kullu soni'in itu biasanya. Tapi kurang tahu Hmm. juga sih pastinya. Kalau enggak dua tanwin, tanwin pertama dan tanwin kedua, nakiroh ke nakiroh, ma'rifat ke ma'rifat, biasanya naat man'ud. Kullun Mm-mm. suanun, tiap-tiap yang membuat bisa maniun menjadi naat ke kullun. Kalau enggak kullu sani'in mudhofun ilaih. Baik-baik. Mungkin nanti Itu. bisa Anda tanyakan kali ya. Iya.
Oke, adanya khairi. Siap itu aja Bang. Oke. Makasih. Iya, sama-sama khairi. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum. Udah nyala itu. Udah. Apa ini? Ini masih lanjut atau mau udah dulu ini? Insya Allah dan. Teman-teman masih sanggup atau ngantuk berat? Kita tidur. Teman-teman, gak apa ya biar ngerekam dong. Mungkin Udah. karena materinya juga ngantuk ya, Pak ya. Pematerinya juga ngantuk nih. Kata Aman, gua, itu mah lanjutin aman. nanti aja deh. Oh enggak, sorry. Karena mungkin emang teman-temannya juga pada ngantuk, terus yang Nah, hadir udah. juga cuman bahkan mungkin Boleh. cuman setuju kalau misalnya kita ditarik ke pemateri, berarti kata aneh sih lanjut sore kalau nggak lanjut malam aja, Pak. Aneh sore ada kajian, Ti. Berarti malam. Boleh. Terus maghrib. Bebas nih teman-teman gimana sedianya lah. Gimana teman-teman? Iya, Kapten dia artinya setuju. malam. Aduh. Siap, malam masih sir. Oh, malam. Ya udah. Oh ya tadi tambahan sedikit dari yang Fatih kelewatan tuh. Jadi kalau misalkan mubtada lahu marfu ya, lahu marfu kan itu harus isim sifat ya. Nah, isim sifatnya itu harus mufrad, teman-teman. Kalau misalkan isim sifatnya murokkab atau bukan mufrad, itu berarti nantinya jatuhnya jadi khobar muqaddam. Nah, contohnya yang mufrad gimana kan? Ako imun zaidun. Nah, itu kan mufrad tuh. Nah, itu tetap dia jadi mubtada lahu fa'il masada sadam masadal khobar. Tapi kalau misalkan si isim sifatnya itu si koimun itu dia murokkab, contohnya ako imani azaidani misalkan. Itu dia nggak jadi mubtada sama lahul fa'il sadam masadal khobar, tapi dia jadi khobar muqaddam mubtada muakhor. Itu ya catatannya ya. Nggak dicatat di situ sih, tapi ini. Siap. Oke. Makasih ya. Dicukupkan untuk belajar siang ini. Dilanjut malam, oke? Siap. Oke, siap. Oke, terima kasih Keprumi. Sekian dari Patih dan Pati. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Novel.